Pola menentukan panen. Dalam hidup kita ada yang namanya panen. Panen itu artinya hasilnya, artinya kemenangan kita, kesuksesan kita. Sedangkan pola ini bicara tentang pattern, ini bicara tentang habit, ini bicara tentang kebiasaan kita. Ya, satu pola yang terus-menerus kita lakukan dan kita ulang-ulangi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu yang disebut dengan pola. Dan setiap orang tanpa terkecuali, dia punya pola. Dalam kehidupan kita masing-masing ada yang namanya pola. Dan kita harus sadar, pola hidup kita, pola kerja kita, pola kebiasaan kita menentukan seperti apa panen yang akan kita dapatkan. Panennya banyak, apa panennya sedikit. Panennya berkualitas tinggi, atau panennya sama sekali nggak ada kualitasnya. Semuanya itu ditentukan oleh yang namanya pattern, yang namanya pola. Oke, kenapa? Karena di dalam pola ada yang namanya konsistensi. Oke, terus-menerus. Terus-menerus itu artinya ada yang namanya akumulasi waktu. Sesuatu yang diakumulasikan. Dan sesuatu yang diakumulasikan dan terus-menerus seperti itu punya yang disebut dengan efek bola salju. Oke ya, jadi bola salju itu bisa awalnya kecil, tapi karena dia terus-menerus menggelinding terus-menerus, lama-kelamaan jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Pola yang kayaknya biasa, pola yang kayaknya kecil, dalam jangka pendek nggak kerasa perbedaannya. Tapi dalam jangka panjang menentukan perbedaan yang besar dalam panen hidup kita. Doa saya, panen yang engkau alami dalam hidupmu, panen yang masif, panen yang besar, kemenangan yang dahsyat, kesuksesan yang luar biasa, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Oke, itu sebabnya penting sekali buat kita untuk bisa mengenali pola apa saja yang kita punya, yang kita kembangkan, kadang kita sadari, seringkali juga kita nggak sadari, kita pikir karena sudah biasa kayak gitu. Nah, itu sebabnya penting sekali untuk kita mengenali ya. Coba ya, misalnya pola kerja. Sama-sama bekerja, ada orang yang kerjanya itu males, kerjanya itu lambat. Sebaliknya, sama-sama kerja, ada orang yang kerjanya semangat, ada orang yang kerjanya rajin, dia punya motivasi yang kuat. Nah, ini adalah pola. Orang yang males sama orang yang semangat, dalam sehari nggak terlalu kerasa perbedaannya. Karirnya, kemajuannya nggak kerasa sebulan, 2 bulan mungkin nggak kerasa. Tapi dalam setahun, bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun itu big difference. Ya, itu akan menentukan kemenangan, kesuksesan, kemajuan yang jauh berbeda. Oke, jadi buat kita, kalau kita mau mengalami kemajuan yang signifikan, kita harus memastikan jangan sampai tanpa kita sadari pola kita keliru, pola kita jelek. Sehingga akhirnya hasilnya juga jelek. Buah sebuah pohon tidak bisa ditipu, ya itu dihasilkan oleh kualitas pohonnya. Kalau kualitasnya kurang, maka buah yang dihasilkan juga kurang. Tapi kalau kualitasnya bagus, maka bagus juga hasil-hasilnya, buah-buah yang dihasilkannya. Nah, dalam pekerjaan kita juga sama ya. Sama-sama bekerja, bahkan sama-sama rajin. Sama-sama orang kerja semangat. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ada detailsnya lagi yang berbeda. Ada orang yang asal rajin, tapi tanpa perencanaan. Jadi asal main hajar. Pokok kepikir apa, langsung kerjain. Tapi ada juga orang yang rajin, orang yang kerjanya semangat. Tapi well planned. Direncanakan dengan baik. Semuanya dipikirkan dengan matang. Ya, semuanya pekerjaannya direncanakan secara menyeluruh, mencakup semuanya. Jadi ini nanti akan menentukan hal yang berbeda sekali. Walaupun sama-sama sibuknya, sama-sama kerja kerasnya, sama-sama capeknya, tapi hasilnya pasti beda.
Karena yang satunya gedubak-gedubuk, serudak-seruduk sana-sini. Karena nggak direncanakan. Itu akan banyak kacaunya, banyak amburadulnya, berantakannya, walaupun rajin, walaupun semangat. Yang satunya lagi beda. Yang satunya semangat, rajin. Tapi well planned, direncanakan, dipikirkan dengan baik, di-manage dengan baik, dikoordinasikan dengan baik. Itu hasilnya significantly will be different. Oke, jadi saya ingin ajak kita, ayo sekarang teliti dulu dalam pekerjaan kita ini, seperti apa sih biasanya cara kerja kita, seperti apa sih biasanya hari demi harinya kita, rutinnya kita, habitnya, kebiasaan kerjanya kita seperti apa. Jangan sampai kita tanpa sadar punya kebiasaan yang salah tapi mau hasil yang bagus. Nah, ini penting nih. Kita harus mengidentifikasi hal-hal apa, kebiasaan apa yang nggak benar, pola apa yang salah atau yang kurang pas, yang perlu untuk kita tingkatkan, yang perlu untuk kita rubah, yang perlu untuk kita sempurnakan. Ya contoh lagi ya, pola dalam hal mengelola keuangan kita masing-masing. Sama-sama saudara punya salary yang sama, katakanlah 5 juta rupiah per bulan misalnya saja. Ya, salary-nya sama, berkat dari Tuhannya sama, tapi cara mengelola berkat keuangan itu setiap orang beda-beda. Ada orang yang terima 5 juta yang sama, langsung polanya spend it all. Langsung habisin semua. Pokok dia terima 5 juta ya pokok bulan itu habis 5 juta. Terima 5 juta ya pasti habis lagi 5 juta. Spend it all. Tapi ada satu lagi, orang-orang yang terima salary-nya sama, berkatnya sama, akan tetapi dia bisa mengelola dengan lebih baik. Ya, dia bisa mengatur pengeluarannya, nggak semuanya di-spend. Mungkin ada sekian persen yang ditabung. Mungkin ada sekian persen yang diinvestasikan, dan semuanya diinvestasikan dengan benar, dikelola dengan baik. Saya mau ngomong begini, dalam jangka pendek akan lebih keren yang spend it all. Dalam jangka pendek akan lebih keren, lebih asik, lebih happy, lebih menyenangkan yang pokok semuanya dapat berapa, habisin semua. Tapi dalam jangka panjang, saudara akan melihat perbedaan yang sangat signifikan. Yang di sini going nowhere, tapi yang satu yang tahu bagaimana mengelola dengan bijaksana, menginvestasikan benih finansialnya dengan bijaksana, dia yang akan melejit naik, dia yang akan hidup di dalam kelimpahan yang luar biasa daripada Tuhan. Padahal berkatnya sama, tapi cara mengelola yang berbeda, hasilnya akan sangat berbeda. Itu bukan cuma beda dikit, padahal penghasilannya sama loh ya. Jadi kadang-kadang kita doa sama Tuhan minta diberkatin lebih, belum tentu karena berkatnya kurang. Bisa jadi karena patternnya kita, polanya kita di dalam menggunakan keuangan kita, balik-balik lagi, akhirnya semua berkat Tuhan habis. Ada yang lebih parah lagi, bukan cuma semua berkat Tuhan habis, tapi ngandalin pinjol. Ngandalin pinjaman online. Ayo, coba saudara jangan sampai terjebak dan terperangkap dalam pinjaman online. Ada berapa banyak kita sudah dengar berita-berita keluarga jadi kacau balau, ya, anak hidupnya berantakan, rumah tangga rusak gara-gara terjebak dalam pinjol. Bunganya sangat tinggi dan itu menghancurkan keluarga. Bukan cuma itu aja, kalau orang kalau sudah desperate, akhirnya apa? Bukan cuma pinjaman online, tapi judi online. Nah, ini kan merebak kan di masyarakat. Jangan sampai loh ya. Saudara, saya peringatkan, jangan sampai. Ini akan menghancurkan sampai dalam titik yang sangat mengenaskan dan menyedihkan sekali. Oke, nah orang kalau sudah terperangkap pinjol, apalagi judi online, ini sudah jadi kayak pola dalam hidupnya. Itu nggak usah jadi nabi untuk saudara bisa melihat masa depannya secara keuangan. Itu pasti akan remuk redam. Kasihan banget keluarganya. Kenapa? Karena polanya sudah kelihatan. Polanya salah nih. Ya, jadi ayo evaluasi. Jangan-jangan tanpa kita sadari pola kehidupan kita keliru, salah,
Sehingga akhirnya hasilnya salah terus, panennya salah terus. Gagal panen terus, rusak terus panennya. Karena caranya, polanya salah. Oke. Nah, dalam hidup kita juga sama. Kadang-kadang ada pola tertentu yang membuat kita tuh selalu capek terus. Siapa yang dalam hidup selalu isinya capek, isinya sedih, nggak enak, pusing. Tapi ada orang yang pola hidupnya benar, yang selalu energize, sehat, semangat, sukacita, ya hidupnya fulfill, hidupnya indah, hidupnya puas. Itu ditentukan oleh pola hidup yang kita bangun. Jadi hari ini saya ingin ajak kita, ayo kita refleksi. Itu yang pertama, keadaan kita. Yang kedua, identifikasi mana pola-pola yang negatif. Setelah itu, saudara, yang ketiga, mulai tentukan tujuan, prioritas. Saudara maunya kayak apa? Dan kemudian mulai buat rencana kerja untuk mencapai tujuan itu. Dan setelah itu, dengan konsisten dan disiplin, kerjakan itu. Bangun pola yang baru. Sehingga panenmu juga jadi panen yang baru. Panen yang lebih berkualitas, panen yang lebih indah. Sehingga mulai hari ini, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup saudara. Mulai hari ini akan ada buah-buah yang indah, buah-buah yang luar biasa yang akan engkau hasilkan melalui kehidupanmu. Hidupmu diberkati, hidupmu jadi berkat. Dan melalui kesaksianmu, ada banyak orang diberkati, dibangun imannya, ya, bahkan bisa diselamatkan. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.